Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di podcast kami dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di podcast kami dari kelompok 2. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas satu peran besar namun terasa sederhana tapi dampaknya sangat luar biasa, yaitu peran orang tua sebagai pendidik pertama dalam Islam. Nah, kita tuh bahkan sering berpikir bahwa mendidik anak tuh dimulai pada saat anak tuh masuk sekolah. Padahal dalam Islam mendidik anak tuh jauh sebelum dari itu, pada saat si anak tuh di dalam kandungan ibu. Oke, baik. Pembahasan pertama saya akan membahas kedudukan orang tua dalam pendidikan anak. Di dalam Islam, orang tua tuh memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam mendidik anak. Orang tua bukan hanya pengasuh, tapi juga pendidik pertama dan utama. Contoh, sekolah, guru, lingkungan. Mereka tuh cuma bersifat pendukung. Nah, pondasi utamanya dibalikan lagi, ada di dalam rumah. Rasulullah pernah bersabda bahwa setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah dan orang tuanya lah yang memberi arah kehidupannya. Nah, berarti yang artinya karakter, nilai, dan keimanan anak tuh sangat dipengaruhi oleh bagaimana sih cara orang tua tersebut mendidik anaknya sejak awal. Oke, selanjutnya ada konsep peran orang tua dalam perspektif Islam. Pertama, ada orang tua sebagai pembimbing pertama. Nah, jadi orang tua itu adalah sosok pertama yang dikenali anak sebelum guru, paman, dan lain sebagainya. Nah, dari orang tua juga anak tuh belajar berbicara, bersikap, serta memahami dunianya. Nah, bahkan dari cara orang tua merespon emosi anak hingga menyelesaikan masalah, si anak tuh akan mencontoh atau meniru dari kehidupan sehari-hari di rumah, yaitu orang tua. Yang kedua adalah orang tua sebagai pembimbing moral. Nah, sebagai contoh nih, moral tuh kan kejujuran, kedisiplinan, ketertanggung-jawaban anak, dan itu tuh harus dicontohkan oleh orang tua agar si anak tuh bisa meniru, karena anak tuh adalah peniru yang Oke, sebagai contoh, misalkan si anak tuh ngejatuhin barang di suatu toko. Nah, kita sebagai orang tua tuh harus mengajarkan kepada anak bahwa ini tuh harus minta maaf. Nah, kamu harus minta maaf ke pelayan atau ke ownernya toko. Nah, setelah itu kamu harus jujur kalau kamu tuh yang ngejatuhin barang ini. Nah, setelah itu berikan anak tuh tanggung jawab. Maksud tanggung jawab di sini tuh adalah, nah, karena kamu tadi udah ngejatuhin barang tersebut, ayo kita taruh lagi barang tersebut di tempat semula. Nah, secara nggak langsung si anak tuh udah ditanamkan kejujuran di dalam dirinya dan tanggung jawab. Meskipun hal sedikit, namun itu tuh menjadi keteladanan untuk seorang anak. Oke, yang ketiga adalah orang tua sebagai pembimbing spiritual. Nah, orang tua juga bertanggung jawab untuk mengenalkan anak tuh kepada Sang Maha Cipta atau kepada Allah dengan cara dengan cara misalkan membacakan kisah-kisah Nabi, membaca dulu doa sebelum makan, membaca doa tidur sebelum tidur. Nah, untuk kebiasaan seperti itu, si anak tuh karena mempunyai kebiasaan tersebut, maka sedikit demi sedikit si anak tuh mempunyai kebiasaan tersebut dan mengamalkannya di kehidupan dia sehari-hari. Nah, terus contoh yang spiritual tadi, misalkan kita tuh pengen mengajarkan anak tuh mengenal sholat gitu. Nah, ya karena anak tuh kan peniru yang handal, ya udah kita contohkan aja. Misalkan nih anak tuh nanya, bunda lagi apa, bunda mau kemana, bunda mau wudhu nih, ada mau coba, ada mau wudhu juga, ayo kita wudhu yuk gitu. Terus misalkan nanti sholat, bunda mau apa, bunda mau sholat, ayo sini ada sebelah bunda ya, kita sholat. Nah, jadi karena ada anak tuh karena dicontohkan si anak tuh kayak kebiasaan aja. Oke, selanjutnya adalah pendidikan anak dalam sejak kandungan. Nah, kan di dalam Islam tuh menekankan bahwa pendidikan tuh dimulai pada saat si anak tuh di dalam kandungan ibu gitu.
Jadi di sini tuh ada kisah dari keluarga Imron. Nah, keluarga Imron ini istrinya tuh berdoa kepada Allah, ya Allah, saya bernazar apabila anak di dalam kandungan ini tuh akan berkhidmat kepadamu ya Allah. Nah, jadi dari doa tersebut tuh niat dan doa baik orang tua tuh bisa muncul di saat anak itu belum lahir, tapi doa dan niat tuh sudah ada sudah ada diniatkan dalam si ibu tersebut. Nah, pada saat hamil juga si ibu ini tuh harus bisa mengontrol emosinya agar selalu bahagia, tenang, dan juga bisa juga melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an atau juga sholawat. Nah, tapi di sini juga tidak kalah penting untuk seorang ayah untuk selalu memberikan dukungan emosional kepada ibu agar si ibu tuh selalu tenang. Tauhid sebagai dasar pendidikan. Nah, pendidikan dalam Islam selalu berawal dari pengenalan Allah. Misalkan nih ada anak yang nanya, Bunda, kenapa sih kita tuh harus selalu bersyukur gitu? Kita sebagai orang tua tuh bisa dengan menjawab kayak, Nak, ini tuh semua yang diberikan, yang kita nikmatin sekarang, kamu sekarang bisa makan, bisa bernafas, ini tuh semuanya dari Allah. Oke, selanjutnya di sini ada doa dan niat suci orang tua. Nah, misalkan nih ada orang tua. Nah, kita bakal masuk ke metode pendidikan di Islam. Nah, kalian tahu nggak sih kalau di Islam tuh kan kalau sekarang tuh stereotipnya tuh Islam tuh bakal lebih banyak nyuruh, bakal lebih banyak tentang aturan-aturan dan yang lainnya gitu. Nah, itu stereotip kalian untuk pendidikan Islam pada awalnya. Tapi ternyata kalau metode Islamnya sebenarnya itu biasanya tuh orang tua yang lebih banyak mencontohkan kepada anaknya loh. Kayak kalau anaknya tuh masih 0 sampai 7 tahun, nah anaknya tuh belum bisa untuk disuruh. Nah, Islam itu mengajarkan bahwa anak tersebut itu hanya harus diarahkan, hanya harus dicontoh, hanya harus diberi contoh gitu. Jadi kayak orang tua, kita nih sebagai orang tua cuma bisa buat ngasih contoh-contoh aja nih, teladan-teladan baik, terus diskusi-diskusi mengenai apa sih yang seharusnya anak itu lakukan. Saya anak tuh kan mempunyai banyak pertanyaan sih di kepalanya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu harus orang tua jawab dalam diskusi dengan anak tersebut. Jadi agar komunikasi dari anak dan orang tua itu dua arah gitu. Jadi kita bukan cuma untuk menyuruh anak tersebut, tapi kita juga membimbing dan mendiskusikan hal-hal yang misalnya anak itu pengen tahu gitu. Karena untuk fondasi kedepannya dia seperti apa. Nah, sejalan juga nih sama fitrah anak. Nah, yang akan saya bacakan yaitu ada hadis, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Orang tuanya lah yang menjadikannya dia Yahudi atau yang lainnya. Nah, di sini tuh kayak diajarin banget sih bahwa anak tuh sebenarnya tuh mereka tuh suci. Mereka tuh sebenarnya tuh kita loh yang shaping mereka, kita yang menorehkan warna-warni kepada hidup mereka. Nah, ini juga sangat ditekankan dalam ayat yang tadi bahwa anak itu sebenarnya fitrahnya tuh suci, dan sebenarnya kita nih yang harusnya membimbing anak tersebut gitu. Ada juga hal yang kedua, itu ada juga hadis tentang kewajiban mendidik anak. Nah, Rasulullah SAW itu bersabda, tidak ada pemberian seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama dari pendidikan yang baik. Nah, di ayat ini atau di hadis ini sangat ditekankan, berarti kayak pendidikan yang baik itu adalah fondasi dari seorang anak tersebut gitu. Dan ternyata warisan yang terpenting itu bukan warisan harta doh, yang kayak orang-orang tuh sangat mengembar-gemborkan kayak, oh iya gimana ya kalau kita nggak punya harta yang kita wariskan kepada anak kita. Nah, ternyata harta yang terbaik untuk kita wariskan kepada anak mereka adalah pengetahuan dan pendidikan, intelijensi, dan juga martabat dan yang lainnya. Nah, ternyata hal-hal tersebut itu yang menjadi fondasi dari anak tersebut untuk berkembang ke depannya, dan juga agar mereka bisa untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, ada juga nih paradoks yang biasanya ada di Islam, yaitu kayak kalau anak tuh ngebandel nih, nggak mau dikasih tahu, terus kita tuh bisa banget nih muat muka anak tersebut. Tapi enggak loh, ternyata Nabi Muhammad SAW itu ngajarin kita untuk lemah lembut kepada anak kita, bahkan anak orang lain dan anak sekitar gitu.
untuk semua anak gitu. Ini berlaku banget buat semua anak. Nah, hadisnya tuh berbunyi, barang siapa yang tidak menyayangi anak kecil, maka ia tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini tuh kan ditekankan banget nih. Terus ada juga cerita nih, cerita bahwa Nabi Muhammad itu nggak pernah menaikkan suaranya, nggak pernah memukul anaknya, nggak pernah, pokoknya tuh beliau tuh sangat amat melakukan kasih sayang tersebut gitu. Jadi beliau itu nggak pernah nih namanya mencontohkan untuk memukul anak tersebut gitu. Jadi beliau tuh melandaskannya dengan kasih sayang. Halo, di sini saya akan menjelaskan prinsip keluarga dalam Islam. Dalam Islam, pendidikan keluarga tidak hanya bertujuan untuk membuat anak pintar secara akademik saja, tetapi juga membuat atau membentuk iman, akhlak, dan keseimbangan hidup anak sejak usia dini. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama yang menjadi teladan bagi anak, baik dari sikap, tutur kata, maupun dalam menjalankan ibadah sehari-harinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa prinsip keluarga dalam Islam. Yang pertama ada kasih sayang atau al-hadanah. Al-hadanah prinsip utama dalam pendidikan keluarga dalam Islam adalah kasih sayang atau al-hadanah. Anak perlu dibesarkan dengan cinta, perhatian, dan rasa aman. Kasih sayang membuat anak merasa diterima dan dihargai. Contohnya, dalam sehari-hari, misalnya ketika anak sedang melakukan kesalahan, orang tua tidak langsung memarahinya, tetapi menenangkan anak terlebih dahulu, memeluknya, lalu memberi nasihat dengan lembut. Anak yang tumbuh dengan kasih sayang akan lebih mudah dibimbing dan memiliki empati yang tinggi dan baik, dibanding dengan anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dari keluarganya. Maka anak tersebut akan mencari perhatian dari orang lain. Yang kedua ada mengajarkan pendidikan tauhid. Nah, pendidikan tauhid merupakan fondasi utama dalam Islam. Orang tua mengenalkan anak kepada Allah sejak dini sebagai penciptanya dan bahwa Allah itu tempat bergantung. Dan mengapa kita harus ibadah? Nah, orang tua itu harus menjelaskan kepada anak-anaknya. Contohnya, orang tua mengajarkan anak mengucapkan alhamdulillah saat mendapatkan nikmat dan bismillah sebelum melakukan aktivitas. Dengan tauhid yang kuat, anak akan memiliki pegangan hidup dan tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif dan hal-hal di luar sana yang berkesimpangan. Lalu, orang tua mengajarkan adab serta akhlak. Selain tauhid, orang tua juga bertanggung jawab menanamkan akhlak dan adab yang baik kepada anaknya. Mulai adab kepada Allah, adab kepada orang tua, dan adab kepada sesama. Contohnya, membiasakan anak mengucapkan salam sebelum memasuk rumah, seperti Assalamualaikum, dan orang tua itu harus mencontohnya, serta berkata sopan, menghormati orang yang lebih tua, serta meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tetapi dari contoh nyata orang tuanya. Maka dari itu, orang tua harus mencontohnya dulu sebelum memberitahu anak. Selanjutnya, ada doa dan pembiasaan ibadah. Orang tua perlu membiasakan anak berdoa dan beribadah sejak dini. Pembiasaan ini dilakukan secara bertahap dan yang membuat anak menyenangkan. Contohnya, mengajak anak sholat berjamaah di rumah, membiasakan baca sebelum beraktivitas dan setelah beraktivitas, mau makan, mau tidur, dan serta mengamalkan atau mengenalkan Al-Quran sejak kecil. Kebiasaan ini akan menumbuhkan kedekatan anak dengan Allah.
Maka dari itu, untuk pembiasaan ibadah, orang tua harus mencontohkan anak dalam sehari-harinya. Maka anak akan melihat perilaku ataupun sikap orang tua. Maka dari itu, anak akan mencontohnya. Orang tua tidak boleh menyuruh-nyuruh anaknya. Maka orang tua harus menyontoh sebelum menyuruh. Selanjutnya, orang tua harus lembut namun tegas terhadap anaknya. Nah, Islam mengajarkan keseimbangan antara kelembutan dan ketegasan dalam mendidik anak. Orang tua bersikap lembut dalam kasih sayang, tetapi tetap tegas dalam aturan dan nilai kebenarannya. Contohnya, saat anak melanggar aturan, orang tua menasehatinya dengan tenang dan memberikan konsekuensi yang mendidik, bukan dengan kekerasan. Dengan cara ini, anak belajar menjadi tanggung jawab dan disiplin. Selanjutnya, dalam prinsip keluarga dalam Islam, yaitu memperhatikan keseimbangan jasmani dan rohani anak. Orang tua tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga perkembangan mental dan spiritualnya. Contohnya, memastikan anak makan makanan bergizi, cukup istirahat, serta membiasakan anak berdoa dan bersyukur. Keseimbangan ini akan membantu anak tumbuh sehat, kuat, dan berakhlak baik. Melalui prinsip-prinsip pendidikan keluarga dalam Islam ini, orang tua diharapkan mampu membentuk generasi yang beriman, berakhlak, dan seimbang dalam kehidupannya. Karena pendidikan terbaik bagi anak dimulai dari rumah dan dari teladan orang tua itu sendiri. Nah, itu semua yang bisa kita sampaikan di podcast kali ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya ya. Nah, terima kasih untuk udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.